Bab 2011. Begitu ya. Kurasa kau pasti berbakat dalam beberapa hal hingga bisa direkrut ke dalam Dragon Corps di usia semuda ini. Komentar Poison Wilder. Karena Leon dan timnya baru saja tiba hari itu, dia tidak tahu apapun tentang Leon. Dia juga tidak menyadari bahwa Leon adalah pengawal naga platinum. Dilihat dari penampilan Leon, dia samar-samar bisa tahu bahwa Lon masih berusia 20-an dan berasumsi bahwa Leon hanyalah seorang pengawal naga emas tingkat rendah, jadi dia sama sekali tidak terancam oleh kehadiran Leon. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Leon adalah pengawal naga platinum, dia tidak akan meremehkan Leon. Siapapun kau telah menghancurkan rencanaku dan aku akan mengulitimu hidup-hidup karenanya. Kata si pengguna racun dengan nada jahat. Sebelum Leon sempat bereaksi, Fletcher tersadar dan berkata, "Kaulah yang akan mati hari ini, Poison Wilder. Beraninya kau bertahan setelah apa yang telah kau lakukan pada Tidderton. Dragon Corps akan menghabisimu demi menjaga ketertiban komunitas kita." Dia melambaikan tangannya dan para pengawal naga dari wilayah barat segera mengepung si pengguna racun. "Fletcher, turunlah dari kudamu. Aku peringatkan kau. Jika ada di antara kalian yang melangkah lebih dekat, aku akan membunuh bocah Tidderton ini." Si pengguna racun bereaksi cepat dan mengencangkan cengkeramannya di leher lelaki yang lebih muda itu, menyebabkan wajahnya memerah karena sesak napas. Pemuda yang disandera adalah cucu tertua Elder Tidderton, Carl Tidderton. "Kakek, tolong aku," pinta Carl, matanya penuh ketakutan saat ia berusaha keras untuk bernapas. "Hentikan, lepaskan cucuku." Tetua Tidderton berteriak saat para tetua lainnya menatap tajam ke arah si pengguna racun. Karena si pengguna racun mempunyai sandera, tak seorang pun berani bergerak. "Haha, Tetua Tidderton, langsung saja ke intinya. Aku bisa melepaskan cucumu. Di mana tanaman Motherwort itu? Serahkan saja dan aku akan melepaskan anak ini. Kalau kau menolak, kau hanya akan mendapatkan mayatnya." Si pengguna racun mengancam sambil terkekeh sinis. "Kenapa kau?" Raut wajah Elder Tidderton berubah gelap, dan dia segera mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi panjang dari sakunya dengan pasrah. Ada ramuan kering di dalamnya dan ramuan yang tampak tidak mengesankan itu adalah Motherwort yang mereka dapatkan. Sebelum Leon tiba, Penatua Tidderton mencapai kesepakatan dengan Fletcher untuk menggunakan tanaman induk sebagai umpan dan memancing si pengguna racun keluar. Jadi Penatua Tidderton menyimpan tanaman induk itu di sakunya sepanjang waktu. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melaksanakan rencana tersebut, si pengguna racun sudah mendahului mereka, menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. "Pembawa racun, ini tanaman yang kau inginkan. Lepaskan cucuku, dan aku akan menyerahkannya padamu," kata Penatua Tidderton. "Apa kau menganggapku bodoh? Jumlahmu lebih banyak dariku dan jika aku membiarkan cucumu pergi sekarang, bagaimana aku bisa mendapatkan tanaman itu?" Sang pengguna racun mencibir, tahu betul bahwa tanpa sandera, pengawal naga akan mengerumuninya dalam hitungan detik untuk mencegahnya memperoleh Motherwort. Bab 2012. "Lalu, apa yang Anda inginkan?" tanya Penatua Tidderton. "Sederhana saja, serahkan saja tanaman itu sekarang, dan begitu aku mendapatkannya, aku akan melepaskan cucumu," kata si pengguna racun. "Itu tidak akan terjadi. Bagaimana jika kau menolak untuk melepaskannya bahkan setelah kau mendapatkan Motherwort?" Elder Tidderton langsung menolaknya. "Apa kau bodoh? Aku punya cucumu, jadi kau tidak bisa bernegosiasi denganku. Kau punya waktu 3 detik untuk menyerahkan tanaman itu sebelum aku mencekik cucumu sampai mati." Si pengguna racun mengancam. "Kau tak akan berani." Tetua Tidderton memucat. "Kau mau bertaruh? 1, 2, si pengguna racun mendengus dan mulai menghitung. "Kenapa kau?" Ekspresi wajah Elder Tidderton menjadi gelap karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa si pengguna racun adalah penjahat keji yang tidak akan pernah ragu untuk membunuh. Jika dia menolak untuk menyerahkan tanaman Motherwort, ada kemungkinan besar si pengguna racun akan membunuh Carl dan Penatua Tidderton tidak berani mempertaruhkan nyawa cucunya. Tetap saja, sang pengguna racun mungkin tidak memenuhi janjinya untuk melepaskan Carl, dan dengan menyerahkan Motherwort tersebut, para Tidderton dan pengawal naga akan ditinggalkan dalam posisi pasif. "Berikan padaku Motherwort itu, Elder Tidderton."
Aku akan menukarnya. Usul Leon saat Elder Tidderton sedang berjuang untuk mengambil keputusan. Oh, baiklah. Dia ragu sejenak, sebelum menyerahkan tanaman Motherwort itu kepada Leon. Dia meremehkan Leon karena usianya, namun Leon membuktikan dirinya jauh lebih pintar dalam mengenali rencana si pengguna racun, jadi Penatua Tidderton memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Leon. Elder Tidderton, kau yang meminta ini. Melihat Elder Tidderton menyerahkan Motherwort kepada Leon, Poison Wielder menyipitkan matanya dengan dingin dan bersiap untuk mencekik Cal sampai mati. Pembawa racun, jika kau berani menyakiti Tuan Tidderton, aku akan menghancurkan tanaman itu sekarang juga. Dengan begitu, kita berdua tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Leon bereaksi cepat dan mengambil tanaman itu, begitu dia menggunakan kekuatannya, tanaman itu akan berubah menjadi debu. Kenapa kau? Ekspresi si pengguna racun menjadi gelap. Dia datang dengan persiapan yang matang dan tidak takut pada Dragon Corpse bahkan jika dia kehilangan sanderanya. Namun, jika Leon menghancurkan Motherwort, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dan semua usahanya akan sia-sia. Pada akhirnya, dia melonggarkan cengkeramannya di leher Cal dan menyerah untuk membunuhnya. Kau punya nyali, nak. Ayo, apa yang kau inginkan sebagai ganti tanaman Motherwort itu? Kata si pengguna racun. Sederhana saja, kita lakukan pertukaran pada saat yang sama. Kata Leon. Karena mereka menemui jalan buntu, Poison Wielder tidak akan pernah setuju untuk melepaskan sandera terlebih dahulu, begitu pula Dragon Corpse tidak akan setuju untuk menyerahkan Motherwort terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Motherwort dan sandera diserahkan ke pihak yang berlawanan pada saat yang sama. Si pengguna racun terdiam. Ia melirik Cal dan menoleh ke arah Leon, sebelum mengambil keputusan. Bab 2013. Baiklah, kita akan melakukannya. Aku akan menyerahkan sandera dan kau akan menyerahkan Motherwort di saat yang sama. Si pengguna racun mengangguk dan menyetujui saran Leon. Tuan Wolf, tolong berikan aku Motherwort. Aku akan melakukan pertukaran, kata Fletcher. Karena si pengguna racun adalah seniman bela diri yang maha kuasa dan terkenal karena kekejamannya, Leon terlalu muda dan lemah untuk menyaingi kekuatannya dan dia akan berada dalam bahaya jika Leon melakukan pertukaran. Oleh karena itu, akan lebih aman bagi Fletcher untuk bertukar dengan si pengguna racun. Oh, tentu, Leon tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak menolak tawaran Fletcher. Dia meletakkan kembali Motherwort ke dalam kotaknya dan hendak menyerahkannya kepada Fletcher, ketika si pengguna racun menghentikannya. Tidak, nak, kaulah yang mengusulkan, jadi kaulah yang harus melakukan pertukaran jika kau ingin sandera itu kembali. Jangan mencoba meminta orang lain melakukan pekerjaanmu untukmu. Kata si pengguna racun dengan kejam dan menyipitkan matanya. Kenapa tidak, pengguna racun? Jangan bilang kau masih merencanakan sesuatu. Fletcher membalas. Dia tidak tahu mengapa si pengguna racun bersikeras melakukan pertukaran dengan Leon, tetapi bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa si pengguna racun sedang merencanakan sesuatu. Memangnya kenapa kalau aku takut? Fletcher, apa kau begitu takut padaku bahkan ketika anak buahmu mengelilingiku saat kita berbicara? Betapa tidak kompetennya Dragon Corpse jika kau sesegan ini. Si pengguna racun mencibir. Kenapa kau? Ekspresi Fletcher menjadi gelap saat dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, si pengguna racun mengatakan yang sebenarnya, dilihat dari situasinya, Dragon Guard lebih banyak jumlahnya darinya dan Fletcher tidak mungkin takut padanya. Namun, Leon adalah pemimpin tim bala bantuan dari wilayah selatan dan Fletcher juga tidak ingin mempertaruhkan keselamatannya, atau akan sulit untuk menjawab ke cabang selatan jika sesuatu terjadi pada Lon. Fletcher, lupakan saja. Jika dia bersikeras agar aku melakukan pertukaran, aku akan melakukannya. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja menguasai Dragon Corpse. Kata Leon dengan tenang. Apa? Tidak mungkin. Fletcher dan Dragon Guard lainnya tersentak kaget. Mereka tahu bahwa pria seusia Leon tidak akan berdaya di hadapan Poison Wielder. Jika Leon melakukan pertukaran dengan Poison Wielder, dia pasti akan diserang dan akan langsung menderita luka yang tak terbayangkan mengingat betapa rendahnya level kekuatan Leon. Tidak apa-apa, aku tidak perlu takut padanya. Leon menyeringai.
Ia tidak asing dengan situasi seperti ini karena ia pernah diserang oleh Harold ketika ia mencoba melakukan perdagangan dengan sandera yang terlibat. Karena ia pernah mengalami hal serupa di masa lalu, ia tahu apa yang direncanakan oleh si pengguna racun dan karena ia memiliki banyak senjata di tangannya, ia yakin bahwa si pengguna racun akan menyesalinya jika ia berani menyerang Leon. Bab 2014. Tetapi, Fletcher dan yang lainnya ingin memperingatkan Leon agar tidak meremehkan si pengguna racun, tetapi di sela sebelum mereka sempat mengatakan apapun. Cukup, sudah beres. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Leon mencibir dan melangkah ke arah Poison Wilder sambil membawa Motherwort. Fletcher dan yang lainnya saling bertukar pandangan khawatir. Ada beberapa di antara mereka yang menganggap Leon pengecut karena tidak mengejar si pengguna racun, namun pada saat ini, Leon tetap tidak takut dan menawarkan untuk berdagang dengan si pengguna racun meskipun mempertaruhkan keselamatannya. Orang seberani dia tidak akan pernah menjadi seorang pengecut. Terkejut dengan keberanian Leon, mereka semua bingung mengapa Leon begitu percaya diri. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari seorang pengawal naga. Si pengguna racun tertawa tetapi menyipitkan matanya dengan jahat pada saat yang sama. Leon melihat upayanya untuk memancing pengawal naga menjauh dari Tidderton's Mansion sebelumnya dan menunjukkan keberanian yang tak tertandingi untuk menghadapinya secara langsung. Si pengguna racun tahu bahwa orang seperti Leon pada akhirnya akan tumbuh menjadi ancaman besar baginya dan bertekad untuk membunuh Leon selagi bisa. Leon melangkah ke arah si pengguna racun dan berhenti ketika dia berada 2 meter jauhnya. Karena khawatir akan keselamatan Lon, Fletcher menatap tajam ke arah Randall dan Scott, yang langsung melangkah maju ke posisi yang lebih baik. Seperti Fletcher, mereka berdua adalah pengawal naga platinum yang berada dalam keadaan maha kuasa, jadi jika pengguna racun menyerang Leon, mereka berdua akan berlari untuk menyelamatkan Leon dan mengeksekusi pengguna racun itu di tempat. Baiklah, mari kita tukar. Pada hitungan ketiga, kau akan melepaskan sandera dan aku akan melemparkan tanaman Motherwort kepadamu. Jika kau berani bermain trik, aku akan menghancurkan tanaman Motherwort itu sekarang juga. Leon memperingatkan dengan dingin. Tentu, aku tidak keberatan. Si pengguna racun setuju tanpa ragu. Baiklah, 1, 2, 3, ayo, kata Leon, sebelum melemparkan kotak yang berisi tanaman Motherwort ke udara. Betapa liciknya, si pengguna racun menyipitkan matanya dengan dingin. Ia mengira Leon akan melemparkan kotak itu ke arahnya dan ia akan dapat membunuh Leon setelah memperoleh Motherwort. Akan tetapi, Leon hanya melemparkan kotak itu ke udara dan jika Poison Wilder mencoba menyerang Leon akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan Motherwort tersebut. Akan tetapi, sebagai salah satu penjahat paling terkenal, Leon tidak selicik si pengguna racun. Si pengguna racun dengan cepat mendorong Kal ke arah Leon. Bab 2015. Bab 2016. Bab 2016. Sudah berakhir. Melihat bagaimana Poison Wilder memperoleh Motherwort dan berhasil melukai Leon dengan satu pukulan, para Dragon Guard semuanya hancur. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas ke sisi Leon untuk memeriksa kondisinya, tidak lagi peduli berurusan dengan si pengguna racun. Tuan Wolf, bagaimana kabarmu? Tanya Fletcher cemas. Mereka semua tahu bahwa Poison Wilder adalah seniman bela diri yang maha kuasa dan karena Leon menerima pukulan langsung di dadanya, kemungkinan besar Leon tidak akan selamat. Seketika mereka semua khawatir dan hancur. Leon adalah pemimpin tim bala bantuan dari wilayah selatan dan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana menghadapi korps naga di wilayah selatan. Aku baik-baik saja, aku hanya mengalami cedera kecil. Leon mendesah dan berusaha bangkit dengan bantuan Oliver dan Abraham. Kamu baik-baik saja, hebat sekali. Begitu mereka memastikan bahwa Leon tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa, Fletcher dan yang lainnya menghela napas lega. Bagaimana kau bisa hidup, nak? Kau benar-benar tangguh, kata Poison Wilder karena dia tidak menyangka Leon akan selamat dari serangannya. Pembawa racun, dasar bajingan licik dan kejam. Kau adalah anggota masyarakat yang terkenal dan seniman bela diri yang hebat, namun kau mengingkari janjimu dan menyerang Tuan Wolf saat kau sedang menangani sandera. Apa kau tidak punya malu? Geram Fletcher. Malu,
Malu tidak ada gunanya, Fletcher. Yang penting menang. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali bocah serigala yang cukup bodoh untuk menghadapiku secara langsung. Si pengguna racun mencibir dan menoleh ke arah Leon seperti sedang melihat orang bodoh. Tapi, Fletcher terdiam karena dia tahu bahwa Poison Wilder benar. Siapapun bisa tahu bahwa si pengguna racun tengah merencanakan sesuatu saat dia bersikeras melakukan pertukaran dengan Leon. Tetapi Leon tetap bodoh dan keras kepala menerima syarat si pengguna racun meskipun tahu bahwa ada bahaya di depan. Jangan terlalu sombong dulu, Poison Wilder. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa di antara kita yang bodoh. Leon mencibir meskipun rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Meskipun dia diserang, dia berhasil menusuk Poison Wilder dengan 2 belati yang berisi racun Deadly Veratrum, yang dapat merenggut nyawa dalam hitungan detik, jadi Leon berada di atas angin. Apa maksudmu, nak? Perasaan ngeri menyelimuti si pengguna racun saat ia melihat kunci di wajah Leon. Dia mengalirkan energinya melalui sirkulasi internalnya dan segera menyadari bahwa racun yang kuat menyebar ke lengannya dari telapak tangannya. Saat dia mengedarkan kekuatannya, penyebarannya menjadi lebih cepat. Bab 2017. Anak kecil, beraninya kau meracuniku. Si pengguna racun ternganga dan menyadari bahwa belati yang ditusukkan ke telapak tangannya pasti mengandung racun yang sangat kuat. Karena tidak berani menunggu, ia segera menusukkan titik kompresi di bahunya untuk mencoba menghentikan penyebaran racun. Akan tetapi, racun Veratrum yang mematikan itu terlalu kuat, dan bahkan ketika ia berhasil menyegel peredaran darah di sekitar lengannya, ia hanya berhasil memperlambat penyebaran racun tersebut. Racun yang sangat kuat. Ekspresi si pengguna racun menjadi gelap dan terkesiap. Dia mengira Leon bodoh karena berani menghadapinya secara langsung dan tidak menyadari sampai saat itu juga bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Leon mengambil kesempatan dari serangan si pengguna racun dan malah meracuninya, dan si pengguna racun pun merasa terhina. Pembawa racun telah diracuni. Bagaimana mungkin? Semua orang ternganga ketika Fletcher dan yang lainnya terkesiap tak percaya. Seperti halnya si pengguna racun, mereka semua mengira bahwa Lon bertindak berdasarkan dorongan hati dan tidak menduga Leon akan meracuni si pengguna racun sebaliknya. Itu semua begitu surrealis hingga tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengerti bagaimana Leon melakukan hal seperti itu. Si pengguna racun segera mengeluarkan beberapa pil penawar racun dan menelannya. Racun Veratrum yang mematikan sangat luar biasa dan hampir tidak ada yang dapat dilakukan untuk melawan efeknya. Tetapi sebagai seorang ahli racun, sang pemakan racun membawa segala macam penawar racun bersamanya bersama dengan penawar racun untuk napas malaikat maut. Kebanyakan penawar racun yang dibawanya mengandung Ganoderma dan Licorice, dan meskipun tidak dapat melarutkan racun Veratrum yang mematikan, mereka dapat menekan efeknya untuk sementara waktu. Fletcher, si pengguna racun telah diracuni dan ini kesempatan kita untuk menghabisinya. Kepung dia dan jangan biarkan dia lolos. Leon meraung. Fletcher dan yang lainnya tersadar dan Fletcher segera memerintahkan, benar. Ayo kita serang dan kalahkan dia. Mengikuti perintah Fletcher dan Leon, para pengawal naga dari wilayah selatan dan barat bergerak membentuk formasi. Beberapa berdiri di belakang si pengguna racun untuk menghentikannya berlari. Sementara yang lain melancarkan serangan ke arah si pengguna racun bersama Scott dan Randall. Apa kalian pikir kalian punya kemampuan untuk mengalahkanku? Ketahui posisi kalian. Si pengguna racun mencibir dan melompat ke udara, sebelum melemparkan segenggam bubuk transparan ke arah pengawal naga. Brengsek, itu napas malaikat maut. Tahan nafas dan mundur. Fletcher dan yang lainnya memucat dan segera mundur dari nafas malaikat maut. Tetapi bubuknya tersebar oleh angin dan segera memenuhi udara di atas seluruh halaman. Meskipun mereka semua sudah siap, mustahil bagi mereka untuk mempertahankan diri terhadap nafas malaikat maut. Bab 2018. Bocah, beraninya kau meracuniku, dan sekarang akan kutunjukkan seperti apa racun yang sebenarnya. Si pengguna racun menatap Leon dengan nada mengejek. Dia bersembunyi karena butuh waktu untuk menghasilkan lebih banyak Reapers Breath untuk mengalahkan Dragon Guard dan merampok keluarga Tidderton dari tanaman Motherwort. Akan tetapi, tanaman beracun yang ia gunakan untuk Reapers Breath langka dan sulit untuk memproduksinya secara massal.
Dia menghabiskan semua persediaannya dalam 2 hari terakhir dan hanya memiliki 3 botol Reapers Breath. Karena dia sudah mendapatkan Motherwort sesuai keinginannya, si pengguna racun ingin pergi dan tidak ingin menyia-nyiakan Reapers Breath yang berharga pada Dragon Guard, tetapi serangan Leon dengan belati beracun benar-benar membuatnya marah. Setelah dikejar dan diserang oleh Dragon Corps berulang kali, ia memendam dendam yang mendalam terhadap Dragon Corps, sehingga ia berubah pikiran dan memutuskan untuk melenyapkan Leon dan yang lainnya dengan cara apapun untuk memberi pelajaran kepada Dragon Corps. Tanpa menahan diri lebih lama lagi, sang pengguna racun melemparkan ketiga botol napas Reaper ke arah Leon dan yang lainnya. Seketika, halaman dipenuhi bubuk beracun dan sudah terlambat bagi Leon dan pengawal naga lainnya untuk mundur. Semuanya, telan pil detox esensial kalian. Melihat bagaimana sebagian besar pengawal naga menjadi korban racun, Leon segera berteriak dan mengeluarkan pil detox esensial, sebelum menelannya juga. Scott, Fletcher, dan yang lainnya tersadar dan segera mengambil pil detox esensial dan pasta detox yang mereka miliki. Pil detoksifikasi esensial diproduksi dengan susah payah oleh Leon dan pil tersebut dapat melawan efek lebih dari 100 jenis racun. Meskipun nafas malaikat maut sangat kuat, namun efeknya tidak sebanding dengan racun Veratrum yang mematikan karena tidak mengandung Motherwort. Begitu tim dari wilayah selatan meminum pil detoksifikasi esensial, sebagian besar nafas Reaper yang masuk ke tubuh mereka langsung larut. Sebaliknya, Fletcher dan pengawal naga lainnya dari wilayah barat tidak seberuntung itu. Fletcher dan Randall, yang keduanya adalah seniman bela diri maha kuasa, berhasil menekan racun itu dengan kekuatan tertinggi mereka dan bantuan pasta detox. Namun, semua pengawal naga emas di bawah keadaan maha kuasa tersandung dan jatuh ke tanah di bawah pengaruh napas Reaper. Untungnya, Reapers Breath hanyalah racun yang dapat merampas mobilitas seseorang dan korbannya tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, Dragon Guard dari wilayah barat hanya lumpuh dan tidak ada korban jiwa saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Fletcher dan pengawal naga dari wilayah barat merasa seperti tersambar petir. Mereka semua mengira pasta detox akan bekerja sempurna pada napas Reaper dan tak seorang pun di antara mereka yang percaya pada pil detox esensial ketika Leon menawarkan pil tersebut kepada mereka. Yang membuat mereka bingung, pasta detox sepertinya hampir tidak berpengaruh pada racun tersebut, sedangkan orang-orang dari wilayah selatan yang meminum pil detox penting tetap tidak terpengaruh, membentuk kontras yang jelas dengan para pengawal naga dari wilayah barat yang semuanya tergeletak di tanah. Selain merasa terkejut, hati mereka semua dibebani rasa menyesal. Kalau saja mereka tahu pil detox esensial bekerja lebih baik, mereka seharusnya tidak menolak tawaran Leon dan mereka tidak akan menjadi korban napas Reaper. Namun, semuanya sudah terlambat. Bab 2019. Hebat sekali. Pil detox esensial Tuan Wolf bekerja seperti sulap. Bertentangan dengan keputusasaan yang dirasakan oleh Fletcher dan yang lainnya, Scott dan pengawal naga dari wilayah selatan sangat gembira. Scott, Chad, dan Jerry awalnya merasa frustrasi karena Leon ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Namun, Leon menunjukkan bahwa ia tidak hanya pemberani dan brilian, pil yang ia hasilkan berhasil menangkal Reapers Breath secara efektif. Ketiganya akhirnya menyadari mengapa Alfred membuat pengaturan seperti itu dan semuanya terkesan oleh Leon. Apa? Bagaimana ini mungkin? Si pengguna racun ternganga tak percaya saat ia melihat Leon, Scott, dan beberapa orang lainnya tidak terpengaruh oleh racun itu. Nafas Reaper adalah kartu asnya dan dia tidak pernah meleset dari sasarannya. Yang membuatnya bingung, nafas Reaper sama sekali tidak mempan pada Leon dan yang lainnya, yang membuatnya terkejut. Pembawa racun, hadapi kematianmu. Matilah. Scott, Oliver, dan yang lainnya tersadar dan langsung mengepung si pengguna racun, lalu menerjangnya dengan kekuatan penuh. Sialan, ekspresi si pengguna racun menjadi gelap dan dia segera bergerak mundur dari serangan mereka. Karena nafas Reapernya telah ditanggulangi dan dia telah memegang Motherwort di tangannya, reaksi pertamanya adalah melarikan diri karena takut akan ditangkap atau dieksekusi. Namun,
dia segera mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia melihat bahwa sebagian besar pengawal naga dari wilayah barat tergeletak di tanah dan bahkan Fletcher dan Randall terkena racun. Dia tidak tahu mengapa hanya seniman bela diri dari wilayah barat yang terkena racun itu, tetapi dia tidak akan pernah bisa lolos jika mereka berhasil menangkal efek nafas malaikat maut mengingat ada 2 seniman bela diri maha kuasa dan puluhan seniman bela diri kuat lainnya di wilayah barat. Akan tetapi, dengan semua anggota cabang wilayah barat yang diracuni, Scott adalah satu-satunya seniman bela diri maha kuasa yang tersisa bersama dengan beberapa seniman bela diri semi maha kuasa lainnya. Karena sang pengguna racun sendiri juga berada dalam keadaan maha kuasa, dia tidak merasa takut jika dia hanya berurusan dengan cabang wilayah selatan dan langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Scott, kalian semua tidak akan berhasil menyakitiku. Ketahuilah posisi kalian. Si pengguna racun mencibir saat kesombongan kembali muncul di wajahnya. Cukup dengan kesombonganmu, Poison Wielder. Terimalah pukulan api nerakaku. Marah, Scott melancarkan serangan terkuatnya. Serangannya berlipat ganda dan berubah menjadi pukulan-pukulan yang dibalut api saat melesat ke arah si pengguna racun. Tidak ada apa-apanya. Terima ini, Earthly Barrier. Si pengguna racun mencibir dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Tanah di bawahnya langsung terangkat dan membentuk dinding untuk menahan pukulan-pukulan berapi dari Scott. Bab 2020. Bam! Tinju Scott yang berapi-api menghancurkan tembok di hadapan si pengguna racun, melemparkan batu dan tanah ke udara ke arah Oliver dan yang lainnya, yang kemudian terpaksa mundur. Memanfaatkan jarak, si pengguna racun menyerang Leon secepat kilat. Setelah mengamati pertukaran informasi sebelumnya, dia menyadari bahwa Leon adalah pemimpin pasukan naga dari wilayah selatan dengan status yang sangat tinggi, jadi dia akan mampu memberikan kerusakan besar pada pasukan naga dengan membunuh Leon. Selain itu, Leon mengungkap rencana si pengguna racun dan menangkal efek nafas malaikat maut, yang secara efektif merusak rencana si pengguna racun berulang kali. Si pengguna racun bertekad untuk melampiaskan amarahnya dengan menghabisi Leon sebelum pergi, karena kebenciannya terhadap Leon mencapai puncaknya. Tidak, dia ingin menyerang Tuan Wolf. Hentikan dia. Scott segera menyadari niat si pengguna racun dan tercengang. Dia segera menepis tanah di hadapan mereka dan bergegas mengejar si pengguna racun bersama Oliver dan yang lain. Karena pengguna racun berada dalam keadaan maha kuasa awal, kecepatan dan daya ledaknya tidak kalah dari Scott. Selain itu, ia memiliki unsur kejutan dan meskipun yang lain berusaha, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengejarnya saat ia melesat ke arah Leon. Jangan berani-beraninya. Tepat saat si pengguna racun hendak membunuh Leon, Fletcher dan Randall bergegas maju dan berdiri di hadapan Leon untuk menghentikan si pengguna racun. Keduanya melancarkan serangan dahsyat masing-masing ke arah Poison Wielder, yang akan langsung melumpuhkan Poison Wielder jika mereka dalam kondisi primal. Namun, mereka berdua terpengaruh oleh Reapers Breath dan hanya berhasil menekan efek racun dengan kekuatan mereka dan efek ringan dari pasta detox. Di bawah pengaruh racun, mereka hampir tidak dapat menggunakan setengah dari energi mereka yang sebenarnya, jadi si pengguna racun tidak takut pada mereka. Minggir, dasar orang tua. Si pengguna racun mendengus dan mengangkat kedua tangannya ke udara, sebelum melancarkan 2 serangan balik pada saat yang sama ke arah Fletcher dan Randall. Bam! Kekuatan Fletcher dan Randall menghantam serangan si pengguna racun. Sang pengguna racun tetap berdiri, sementara Fletcher dan Randall terlempar ke kejauhan. Rasa sakit yang tajam menusuk dada mereka dan mereka langsung memuntahkan darah dari mulut mereka karena luka dalam yang mereka derita. Namun usaha mereka tidak sia-sia dan berkat campur tangan mereka, Scott, Oliver, dan yang lainnya berhasil mengejar si pengguna racun. Pukulan api neraka. Scott meraung sebelum melancarkan jurus terbaiknya, mengirimkan gelombang pukulan api ke arah pengguna racun. Oliver, Abraham, dan yang lainnya juga melepaskan energi mereka, memungkinkannya untuk bergabung menjadi serangan yang sangat kuat, sebelum mengirimkannya ke arah pengguna racun bersamaan dengan pukulan api neraka milik Scott untuk melenyapkan pengguna racun.